Alhamdulillah ikhwan sekalian, kembali pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan penjelasan pembahasan atau kita sama-sama akan membacakan sekaligus menjelaskan apa yang ditulis oleh penulis kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah ini. Di mana pada pertemuan kali ini teman-teman sekalian kita sudah masuk pada al-babul khamisah, bab yang kelima. Fi salatit tatawu, yaitu akan menjelaskan membahas pada bab yang kelima ini seputar salatut tatawu, salat-salat sunnah. Wa fihi masaila, dan pada bab yang kelima ini ada beberapa permasalahan atau pembahasan yang insyaallah kita akan sama-sama membaca apa yang beliau tulis sekaligus kita mencoba untuk menjelaskannya. Wal muradu bit tatawu, kata penulis bahwa yang dimaksud dengan tatawu salat-salat sunnah itu kullu ta'atin laysat biwajibah, segala bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketaatan tersebut laysat biwajibah, statusnya tidak sampai pada hukum wajib, tidak sampai pada hukum perintah wajib, tapi dia bentuknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di sini kita lanjutkan dulu, baru kita akan jelaskan satu persatu. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fadluha, keutamaannya, wal hikmatu min masyru'iyatiha, dan hikmah disyariatkannya daripada salat-salat sunnah ini. Ya. Jadi pada masalah yang pertama ini, al-mas'alatul ula ini akan dijelaskan fadluha, apa keutamaan dari salat sunnah itu. Wal hikmatu min masyru'iyatiha, dan apa hikmah disyariatkannya salat-salat sunnah ini. Yang pertama kata beliau penulis, fadluha, adapun keutamaan dari disyariatkannya salat-salat sunnah ini, at-tatawu' bis salati, salat-salat sunnah itu min afdalil qurubat, dari bentuk ketaatan yang paling utama, afdalul qurubati, yang paling utama, yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbnya, ba'dal jihad fi sabilillah, setelah jihad fi sabilillah, wa talabil ilmi, dan menuntut ilmu. Jadi perhatikan, setelah jihad fi sabilillah, kemudian setelah menuntut ilmu, maka di bawahnya adalah merupakan solat-solat sunnah. Bayangkan dia diletakkan di bawah jihad dan menuntut ilmu. Ya. Padahal jihad fisabilillah, menuntut ilmu adalah dua amalan terbesar di antara dua amalan terbesar. Namun kemudian solat-solat sunnah ini diletakkan di bawah dua amalan ini. Makanya dikatakan di sini at-tatawu' bis salati min afdalil qurbati ba'dal jihad fi sabilillah wa talabil ilmi, bahwa salat-salat sunnah itu kedudukannya lebih utama, lebih baik, lebih afdal, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah setelah amalan jihad fi sabilillah wa talabil ilmi, dan menuntut ilmu. Itu yang pertama, ya, keutamaan yang pertama. Kemudian wal mudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa hal itu sampai dia kedudukannya di bawah jihad fi sabilillah dan menuntut ilmu? Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu al-mudawamah, terus menerus dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus menerus melakukannya. Ya. Ala taqarruban ila rabbih, ketika akan mendekatkan dirinya kepada Rabbnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nawafilis sholawati, beliau berdiri melaksanakan salat-salat sunnah ini. Masya Allah ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarruban ila rabbih, ingin mendekatkan dirinya kepada Rabbnya, bin nawafilis shalah, maka beliau segera melaksanakan salat-salat sunnah ini. Mudawamatin Nabi, Nabi terus menerus melakukan hal yang demikian. Wali hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhum, hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum.
Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, man 'ada li waliyan, siapa yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini para ulama, ya, memusuhi para ulama, para ahlul ilmi, memusuhi orang-orang yang beriman, memusuhi ahlul ibadah. Maka kata Allah, faqad azantuhu bil harbi, maka aku izinkan orang-orang ini yang memusuhi orang-orang beriman ini, azantuhu bil harbi, untuk mereka diperangi. Ya, makanya di sebuah negara, khususnya bagi para kepala negara, pemerintah yang diberikan kewenangan untuk memimpin sebuah negara, maka ketika ada orang-orang yang melecehkan para ulama, para orang-orang berilmu, maka harusnya orang-orang seperti ini ditangkap, ya. Kalau mereka melawan, mereka diperangi. Tapi tentu ini adalah merupakan kewenangan pemerintah, ya, bukan menjadi kewenangan organisasi tertentu atau kelompok tertentu. Itu hukum, itu harus dipahami. Faqad azantuhu bil harbi, maka aku izinkan mereka untuk diperangi. Dan ini wilayah penguasa, bukan wilayah semua orang. Wa ma taqarruban ila abdi bi syai'in, dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku, kepada Rabbnya, bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaratuhu bihi, kecuali dari perkara-perkara yang diwajibkan untuknya. Maksudnya gini, ikhwan sekalian, bahwa perkara-perkara yang wajib seperti salat wajib, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji, dan perkara-perkara yang wajib yang lainnya, itu adalah di antara bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ahabba ilayya, Allah akan mencintai hamba tersebut dengan sebab dia melakukan amalan-amalan yang wajib tersebut, ya. Seperti itu. Jadi dengan sebab kita melakukan amalan-amalan yang wajib, itu akan mendatangkan kecintaan, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi, dan tidaklah senantiasa seorang hambaku itu, yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahabba, yataqarrabu ilayya, dia mendekatkan diri kepada bin nawafili, dengan salat-salat nawafil, salat-salat sunnah, hatta ahabba, kecuali pasti aku akan mencintai dari hamba tersebut, ya. Jadi amalan wajib akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun amal-amalan sunnah, salat-salat nawafil, salat-salat sunnah, itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan sekalian, di yang pertama ini, bagian yang pertama, fadluha, keutamaannya, di sini penulis hanya menjelaskan keutamaan secara ringkas saja, ya, secara ringkas sebagai gambaran kepada kita. Namun sesungguhnya masih banyak, ya, keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah dari melaksanakan salat-salat sunnah ini. Banyak dalil-dalil, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya penulis tidak akan mungkin meletakkan semua di dalam kitab ini, karena akan menjadi panjang pembahasannya, ya. Makanya memang kita lihat setiap pembahasan fikih itu dia hanya mengambil poin-poin penting. Setidaknya kita sudah mendapatkan gambaran dasar hukum, maka itu sudah cukup, ya. Jadi hanya ini sebagai motivasi saja bahwa begitulah keutamaan daripada salat at-tatawwu ini, salat sunnah. Nanti juga di pembahasan-pembahasan selanjutnya akan, ya, dinukilkan, ya, hadis-hadis yang lainnya. Baik, kita lanjutkan pada poin yang kedua. Al-hikmatu min masyru'iyatiha. Apa sih hikmah disyariatkannya dari salat tatawwu ini, salat sunnah ini?
Wa qad syara'a subhanahu tatawun rahmatan bi ibadihi. Ya, jadi ini yang pertama. Wa qad syara'a subhanahu tatawun. Sungguh Allah telah mensyariatkan at-tatawwu, salat-salat sunnah ini rahmatan bi ibadihi. Masya Allah ya, sebagai rahmatan bi ibadihi, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Kenapa? Karena dengan salat-salat sunnah kita bisa setiap saat bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Karena ketika kita berdiri salat itu kan kita sedang berdiri di hadapan Allah. Berarti seorang hamba Allah itu dia punya peluang yang sangat banyak untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya, untuk datang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkanlah salat-salat sunnah ini wa qad syara'a subhanahu tatau rahmatan bi ibadi. Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah mau kita ini selalu mau datang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, faja'ala likulli fardin tatawu'an min jinsihi. Maka Allah telah menjadikan likulli fardin, pada setiap perkara-perkara yang wajib itu, tatawu'an, amalan-amalan yang sunnah, min jinsihi, dari sejenisnya. Maksudnya seperti sholat 5 waktu, maka ada namanya sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah. Puasa di bulan Ramadan, ada puasa-puasa sunnahnya, banyak puasa-puasa sunnahnya. Melaksanakan ibadah haji, ada namanya amalan sunnahnya, yaitu melaksanakan umroh, ibadah umroh. Seperti zakat, maka dia dipasangkan dengan sedekah, infak dan seterusnya dari amalan-amalan sunnahnya. Ya. Makanya dikatakan di sini faja'ala likulli fardin tatawu'an min jinsihi. Allah jadikan gandengan dari tiap-tiap amalan wajib itu adalah amalan-amalan yang sunnah. Apa tujuannya digandengkannya perkara yang wajib dengan perkara yang sunnah ini? Kenapa? Apa tujuannya? Yang pertama, liyazdadul mu'min imanan, untuk semakin menambah keimanan seorang muslim, orang-orang yang beriman. Karena apa? Waktunya dia akan banyak gunakan untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah, sehingga hidup dan waktunya tidak berlalu begitu saja. Ketika di waktu luang dia bisa melaksanakan sholat sunnah, di waktu-waktu tertentu dia bisa melaksanakan puasa sunnah, puasa Senin Kamis misalnya. Ya, dia lagi memiliki kelebihan harta, dia melakukan sedekah, infak dan seterusnya. Ya, dia punya kelebihan harta, mungkin dia sambil menunggu pelaksanaan ibadah haji, dia melaksanakan umroh. Apa tujuan semua ini? Liyazdadul mu'min imanan, untuk menambah keimanan seorang mukmin, wa rif'atan fid darajat, dan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Rabb-Nya, bi fi'li hadat tatawwu, dengan melaksanakan salat-salat tatawwu ini, salat-salat sunnah ini. Kemudian yang selanjutnya, ini keutamaan yang lainnya, yaitu walitukmilul faraidah. Masyaallah ya, untuk menyempurnakan sholat-sholat wajib itu tadi, ya, untuk menyempurnakan sholat-sholat wajib. Walitukmilul faraidah. Kenapa demikian? Terkadang kita ini sholat, masya Allah, tidak khusyuk, ikhwan sekalian. Lalai kita, tidak konsentrasi. Terkadang kita sholat ini kurang dalam gerakan kita. Kita tidak tumaknina, terburu-buru, tidak fokus, tidak konsentrasi. Banyak terdapat kekurangan-kekurangan di dalam sholat kita. Walitukmilul faraidah, maka datang sholat-sholat sunnah ini untuk menyempurnakan daripada sholat-sholat wajib yang terdapat tadi kekurangan. Makanya disebutkan di sini wa tajbara yaumal qiyamati bihadat tatawu, bahwa tajbarah itu sama dengan dia menambal, menutupi ya, amalan-amalan kita pada hari kiamat kita, bihadat tatawu, ditutup dengan amalan-amalan yang sunnah ini, ya. Wa innal faraida ya'tarihan naqs, karena terkadang perkara-perkara yang wajib itu, amalan-amalan wajib itu, ya'tarihan naqs, terdapat kekurangan-kekurangan, terdapat daripada ketidakhusyuan dan seterusnya.
Ya. Fa innal faraidan ya'tarihan naqs, karena terkadang amalan-amalan wajib yang kita kerjakan itu terdapat banyak sekali kekurangan. Kama fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhum, sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdil muslim yaumal qiyamati shalah, sesungguhnya amalan yang pertama kali yang akan dihisab dari hamba seorang muslim yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, adalah as-salati, yaitu amalan salatnya. Amalan yang pertama kali Allah perhitungkan dari hamba seorang muslim pada hari kiamat nanti adalah merupakan amalan salatnya. Fa in atammaha, apabila telah sempurna, alhamdulillah. Kalau dia telah sempurnakan seluruh ibadah-ibadah wajibnya di kehidupan dunia ini, setelah diperiksa ternyata sempurna, falhamdulillah, maka sempurnalah ibadahnya. Wa illa, namun jika tidak sempurna, ternyata ada sholatnya yang cacat, diperiksa, ada sholatnya yang dia kerjakan tidak khusyuk, puasa di bulan Ramadannya ada bolong-bolong, ada cacatnya, zakatnya, hajinya, ternyata terdapat kekurangan, qila, maka akan dikatakan kepada orang ini, unduru hallahu min tatawu, coba perhatikan, apakah ada dari amalan-amalan sunnahnya. Lihat apakah ada sholat-sholat sunnahnya, apakah ada puasa sunnahnya, apakah ada infak sedekahnya, apakah ada pahala umrohnya, ya. Dilihat dari amalan-amalan yang sunnah tersebut. Fa in kana lahu tatawwu'un, apabila ada amalan-amalan sunnahnya tersebut, ukmilatil fariidah, maka diambil yang sunnah tadi untuk menyempurnakan yang wajib, untuk menambal kekurangan yang terdapat pada ibadah-ibadah yang wajib kita. Min tatawwu'ihi, diambil dari amalan-amalan sunnahnya, summa yuf'alu bisairil a'malil mafrodati mislu dzalika, kemudian diperlakukan seluruh amalan-amalan yang wajib itu mislu dzalika, yang seperti yang demikian. Kan hadis ini dia menjelaskan terkait dengan kekurangan pada ibadah sholat, ya. Maka ibadah sholat kalau kurang khusyuknya, ya, kurang konsentrasinya, diambil, ditutupi dengan amalan-amalan sunnah kita untuk menyempurnakan amalan wajib. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yuf'alu bisairil a'malil mafrodati mithlu dzalik." Diperlakukan sama, seluruh amalan-amalan wajib itu seperti itu, bahwa yang sunnah akan menyempurnakan yang wajib. Ini ikhwan sekalian, ya. Jadi hikmahnya tentunya sangat banyak, namun di sini diberikan gambaran motivasi kepada kita bahwa begitu pentingnya dari sholatut tatawwu ini. Kita lanjut. Al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua. Fi aqsamiha, pembagian dari sholat-sholat tatawwu ini, sholat-sholat sunnah ini, ya. Insyaallah kita lanjutkan, ya, sehingga bab yang kelima ini kita hanya akan membahasnya dalam dua pembahasan saja. Fi aqsamiha, pembagian-pembagian dari sholat-sholat sunnah. As-salatu tatawwu ala nau'aini, jadi sholat-sholat sunnah ini ala nau'aini, ada dua jenis bentuknya, ada dua jenisnya. Yang pertama nau'ul aula, sholat sunnah yang pertama yaitu sholatu mu'aqqatatun bi awqati muayyanah. Jadi ada sholat-sholat sunnah yang mu'aqqatatun bi awqati muayyanah, yang memang sholat-sholat sunnah tersebut telah ditentukan waktu-waktunya, telah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi ada sholat-sholat sunnah yang tidak boleh kita kerjakan kecuali pada waktunya, ya. Tidak boleh kita mengerjakan di luar waktu tersebut. Saya berikan contoh, misalnya sholat witir. Sholat witir itu hanya boleh dikerjakan di malam hari. Tidak boleh seseorang mengerjakan sholat witir di pagi hari, atau misalnya di waktu duhur atau di waktu asar, tidak bisa. Namanya sholat witir atau sholatut tarawih itu hanya boleh dikerjakan di malam hari. Maka itu disebut dengan sholatum mu'aqqatatun bi awqati muayyanah, sholat-sholat yang telah terikat dengan waktu-waktu tertentu. Wa tusamma bin nawafil muqayyadah, ini disebut dengan sholat-sholat sunnah al muqayyadah, yang terikat, ya, nawafilil muqayyadah.
Wa hadhihi minha, dan diantaranya misalnya dari salat-salat al-muqayyadah ini yang terikat dengan waktu-waktu tertentu ini, ma huwa tabi'un lil faraid, yaitu segala salat-salat sunnah yang mengikuti salat-salat wajib, ya. Kasunanir rawatib, seperti salat-salat sunnah rawatib. Ya kan ada salat-salat sunnah rawatib, nanti kita akan jelaskan 12 salat-salat sunnah rawatib atau salat-salat yang mengikuti daripada salat-salat wajib. Ada penjelasannya tersendiri. Wa minha ma laisa bitabi'in kas salatil witir, dan ada salat-salat sunnah yang memang telah ditentukan waktu-waktunya, tapi dia tidak terikat dengan salat-salat wajib, ya, dia tersendiri, yaitu kas salatil witir, seperti salat witir, ya, dia tidak terikat dengan waktu-waktu salat yang wajib ini, tapi waktunya telah ditentukan. Kapan? Hanya di malam hari. Wadduha, begitupun salat duha. Kapan salat duha dilakukan? Ketika matahari dia telah terbit setinggi satu tombak atau satu hasta, maka telah masuk waktu salat duha, dan batas waktunya sampai matahari berada di pertengahan langit, kabidus sama, ya, kabidus sama. Kalau matahari sudah berada di pertengahan langit, maka telah selesai waktu salat duha. Jadi telah ditentukan waktunya. Wal kusuf, begitupun salat kusuf, yaitu salat gerhana. Salat gerhana telah ditentukan waktunya. Tidak bisa orang melakukan sembarangan. Kapan dilakukan? Ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ini ya, ini ikhwan sekalian. Kemudian an-naw' tsani, jenis yang kedua dari salat-salat sunnah, yaitu salatun ghairu muaqqatatun bi awqatin muayyanah. Salat-salat yang tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu, ya. Kapan saja boleh dilakukan, ya, mau di siang hari, mau di malam hari, kapan saja boleh dilakukan. Wa tusamma bin nawafil mutlaq, ini disebut dengan salat-salat sunnah yang mutlak. Wa na'ul aula anwa'u muta'addidah ba'duha aqadu min ba'di. Jadi jenis yang pertama yaitu terkadang salat-salat sunnah itu dia lebih ditekankan daripada yang lainnya, atau kedudukannya lebih utama daripada yang lainnya. Wa aqadu anwa'uhu al-kusuf, seperti misalnya salat yang paling ditekankan itu adalah salat kusuf, yaitu salat gerhana. Kenapa? Ini hanya terjadi tidak setiap saat, ya. Terkadang hanya 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun sekali, ya. Bahkan ada orang seumur hidupnya dia hanya mendapati gerhana itu cuma 2 sampai 1 kali. Ya, Nabi mendapati gerhana matahari cuma hanya 2 kali di sepanjang hidup beliau. Dan makanya sholat ini wa akadu anwa'u al-kusuf, dari sholat sunat yang sangat ditekankan itu adalah merupakan sholat gerhana, yaitu diantaranya gerhana matahari. Bahkan Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk menyerukan iqamatis sholat, untuk memanggil seluruh kaum muslimin melaksanakan sholat gerhana matahari, gerhana bulan, sebagaimana mereka melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ini yang paling ditekankan. Tsummal witir, kemudian sholat witir, ini juga sangat ditekankan. Bahkan Nabi mewajibkan kepada diri beliau sendiri, ya. Tidak pernah beliau meninggalkannya. Summa salatul istisqa, kemudian sholat minta hujan, ya, minta hujan boleh dilakukan secara berjamaah. Summa salatut tarawih, kemudian sholat tarawih, yaitu sholat yang dikerjakan di malam hari selama bulan Ramadan. Wa amma nau'ud tsani, adapun jenis yang kedua dari salat-salat sunnah itu fayusyri'u fi lailati kullihi. Jadi disyariatkan kita melaksanakan salat sunat fi lailati kullihi, pada sepanjang malam. Tidak dibatasi dengan waktu. Kalau sepanjang malam antum mau melaksanakan salat sunnah, terserah, ya, tidak dibatasi. Wa fin nahar, begitupun di sepanjang hari boleh antum mau melaksanakan salat-salat sunnah, mulai dari pagi sampai sore itu boleh melaksanakan salat sunnah. Ma ada auqatin nahi, tapi harus diperhatikan auqatin nahi, waktu-waktu yang terlarang, karena ada waktu-waktu yang terlarang yang tidak boleh di situ kita melaksanakan salat sunnah, ya. Ada beberapa waktu, seperti misalnya di saat matahari terbit, ya, di saat bola matahari mulai terbit itu dilarang. Kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah di situ sampai matahari itu dia tinggi seujung tombak.
Kemudian waktu yang kedua ketika matahari berada di atas kabilus sama, pas di atas pertengahan langit. Itu di antara waktu yang terlarang, tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang ketiga ketika matahari akan terbenam, akan tenggelam. Ya, nanti insya Allah ada penjelasannya juga pada kitab ini ya, awqatil nahi anin nafilah fiha, tentang waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Ini masuk pada al-mas'alatus sabiyah, permasalahan yang ketujuh. Ya, pada bab yang kelima ini nanti insya Allah kita akan bahas. Ma'ada awqatin nahi, selain pada waktu-waktu yang terlarang, ya nanti kita akan bahas. Was salatul laili afdalu min salatin nahari, dan salat sunnah yang dikerjakan di malam hari afdalu min salatin nahari, lebih afdal, lebih utama daripada salat yang dikerjakan di siang hari. Kenapa? Karena di malam hari dia akan sambil menahan ngantuk, dia melawan ngantuknya, dia bermujahadah, dia bersusah payah untuk bermunajat, mendekatkan dirinya kepada Rabbnya, sehingga dikatakan wassalatul lail, salat sunnah yang dikerjakan di malam hari afdalu min salatin nahar, lebih utama, lebih afdal dari salat sunnah yang dikerjakan di siang hari. Kita lanjut ya. Al-mas'alatus salisa, permasalahan yang ketiga. Kita selesaikan permasalahan yang ketiga di sini. Ma tasunnu lahul jama'atu minas salati tatawwu. Apa yang disunahkan dari sholat-sholat tatawu itu yang dilakukan secara berjamaah. Jadi memang ada sholat-sholat sunnah yang disunahkan pula kalau dilakukan secara berjamaah. Tasunnu sholatul jamaati, ya disunahkan sholat-sholat sunnah itu dilakukan secara berjamaah, seperti sholat sunnah yang lit tarawih, sholat tarawih disunahkan dilakukan secara berjamaah. Dilakukan di zaman Nabi SAW selama 3 malam berturut-turut. Beliau memimpin sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian setelah itu Nabi tidak lagi melakukannya secara berjamaah ya, sampai beliau meninggal dunia. Kenapa Nabi meninggalkan hal tersebut? Karena ketika di malam yang keempat beliau ditanya, beliau mengatakan, saya khawatir kalian akan menjadikan ini sebagai perkara yang wajib ya. Makanya Nabi meninggalkannya di malam yang keempat. Ketika beliau ditanya, beliau menjawab seperti itu. Nah, sholat tarawih ini kembali dilakukan secara berjamaah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Makanya beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah itu adalah merupakan ini. Maksudnya bukan bid'ah di situ secara perkara yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Maka di sini ahlul bid'ah terkadang salah dalam memahami hadis ini. Ya, dijadikan sebagai dalil bahwa bolehnya bid'ah hasanah. Padahal mereka keliru bahwa Nabi pernah melakukan sholat tarawih, itu bukan perkara yang baru yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Makanya terkadang karena kita kurang memahami dalam masalah ilmu, terjerumuslah seseorang dalam pemahaman-pemahaman yang batil, yang keliru, yang menggunakan dalil itu tidak sesuai dengan qadar dan hukumnya. Baik, kita lanjutkan. Wal istisqa, kemudian sholat istisqa ini juga dilakukan secara berjamaah. Wal kusuf, begitupun sholat gerhana. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahkan dalam sholatul kusuf, sholat gerhana ini terkadang Nabi menyuruh untuk menyerukan sholat kepada kaum muslimin. Wal istisqa, begitupun terjadi kemarau, tidak turun hujan, maka Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk melakukan sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Kita lanjut al-mas'alatur rabiyah, permasalahan yang keempat, fi adadi rawatibah, jumlah sholat-sholat rawatib. Di sini kita akan bahas ya, jumlah sholat-sholat rawatib. Apa itu ar-rawatib? Rawatib adalah jam'un ratibah, dia bentuk jamak dari ratibah, wahya daimatul mustamirrah, yaitu daimatul mustamirrah, segala amalan yang dikerjakan secara daimatul mustamirrah, secara terus menerus. Wahya tabi'atun lil faraid. Kenapa dia daimatul mustamirrah, dikerjakan secara terus menerus? Karena wahya tabi'atun lil faraid, karena dia mengikuti sholat-sholat wajib. Makanya disebut dengan ratibah, terus menerus, berurutan, secara berkesinambungan. Ya. Wahya tabi'atul lil faraid, karena dia menempel, mengikuti dari sholat-sholat yang wajib, yang 5 waktu itu. Wa faidatu hadhihi ar-rawati wa anha tajbar al-khalala wa naqsul ladhi yaqa fil faraid kama fi maddi bayanuhu. Jadi itu ya, bahwa faidah hadhihi ar-rawatibah, faidah manfaat di
syariatkannya salat-salat rawatib ini, annaha tajbaral khalala, dia adalah merupakan tajbara, akan menambal, akan menutupi al khalala, kekurangan dan kekurangan pada salat kita, kekeliruan pada salat kita, wan naqsu, dan kekurangan pada salat kita, terkadang tidak khusyuk, tidak konsentrasi dan seterusnya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Alladzi yaqau fil faraidah, yang terdapat pada salat-salat faraidah, salat-salat wajib kita. Kama madha bayanuhu, sebagaimana penjelasannya kita sudah jelaskan sebelumnya. Ya. Kita bacakan terus. Wa adadur rawatibah, dan jumlah salat-salat rawatib itu asyru rakaat, ada 10 rakaat, ya. Jadi jumlah salat rawatib, salat-salat yang menempel dengan salat-salat yang wajib itu asyru rakaat, ada 10 jumlah rakaatnya. Wahyal madhkura fi hadis Abi Umar, sebagaimana dia yang disebutkan al-madhkura, disebutkan fi hadis Ibnu Umar, dalam hadis Ibnu Umar. Kata beliau, hafiztu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini, 10 rakaat, ya, afwan, rakaataini qabla dzuhur, saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla zuhur, yaitu saya melihat Nabi melakukan 2 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya salat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'da zuhur, setelah ba'da zuhur Nabi juga melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan saya melihat Nabi melaksanakan 2 rakaat setelah salat maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Wa raka'ataini qablal ghada, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Kana sa'atan, dan sesaat, la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak masuk lagi di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatsani Hafsata, dan diceritakan olehku Hafsata, yaitu Hafsah. Hafsah ini siapa? Saudara perempuannya, ya. Hafsah dan Abdul ibnu Umar, saudara kandung, ya, mereka anak dari Umar bin Khattab. Hafsah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu dikatakan fahaddatsani Hafsah, telah diceritakan kepadaku dari Hafsah, karena di kamar Nabi itu hanya istri-istri beliau yang melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana iza tala'al fajr, bahwa Nabi ketika tala'al fajr, telah terbit fajar, ya. Maksudnya menandakan telah wa azinul muazzin, telah dikumandangkan azan. Sallu rakaatain, beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Inilah salat sebelum salat subuh. Makanya tadi dikatakan wa rakaataini qablal qada, 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, ikhwan sekalian, di hadis Abdullah bin Umar ini kita lihat di sini 10 rakaat. Tadi kita ulangi 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi semua berjumlah 10 rakaat, ya. 10 rakaat. Kita bacakan kemudian riwayat yang lain. Nah, dikatakan oleh penulis di sini, wa yata'akadu lil muslim, maka sangat ditekankan, dianjurkan bagi setiap muslim, ayyuhafidhu ala sinta asyara rakaat, untuk menjaga 12 rakaat. Nah, jadi kalau di atas 11 rakaat, maka di sini dikatakan wa yata'akadu lil muslim ayyuhafizu ala sinta asyara rakaat, dianjurkan bagi setiap muslim untuk menjaga 12 rakaat salat-salat rawatib. Kok bertentangan, ya, dengan hadis Abdullah bin Umar? Kita bacakan dulu hadisnya. Liqaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdil muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sinta asyara rakaat illa bunya lahu baitan aw illa bunya lahu baitan fil jannah, illa banallahu lahu baitan aw illa bunya lahu baitan fil jannah. Ini, ya, ma min 'abdil muslim, tidaklah seorang hamba muslim itu yusalli lillahi ta'ala, dia melaksanakan salat karena Allah Subhanahu wa taala, fi kulli yaumin, pada setiap hari, sinta asyara rakaat, 12 rakaat, illa banallahu baitan fil jannah, kecuali pasti Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana yang megah di dalam syurga. Insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim
dengan 20 jalur perawi hadis sampai kepada Ummu Habibah. Ini hadis yang sangat dahsyat sekali. Ya, bagaimana di tengah sakratul mautnya Ambasa meriwayatkan hadis ini. Ini ada sebuah kisah tersendiri terkait dengan hadis ini ya. Ini hadis yang sangat luar biasa, disampaikan oleh seorang tabi'in dalam kondisi dia sakratul maut, di tengah kondisi dia akan meninggalnya. Ketika ditanya terkait dengan hadis Ummu Habibah ini, beliau menyampaikan hadis ini setelah meriwayatkan hadis ini, Ambasa langsung meninggal dunia, menutup akhir kehidupannya dengan hadis ini ya. Ini jadi hadis ini hadis yang sangat luar biasa. Ma min abdil muslimi sallillahi ta'ala fi kulli yawmin 16 rakaat illa banallahu baitan fil jannah ya. Ikhwan sekalian, kita lihat pertama hadis Abdullah bin Umar, kemudian yang kedua hadis dari Ummu Habibah. Di mana letak perbedaannya? Tidak ada perbedaannya sebetulnya, hanya terjadi penambahan pahiyah. Di mana? Kita bacakan dulu, nanti kita jelaskan. Wahiyal asyru al-madhkura sabika. Yang ke-10 itu yang sudah disebutkan pada hadis Abdullah bin Umar di atas ya. Jadi yang ke-10 rakaat al-madhkura sabika telah disebutkan di atas di hadis Ibnu Umar. Illa annahu yakuna qabla dhuhri. Kecuali pada yang terdapat pada 2 rakaat sebelum zuhur. Arba rakaat, jadi pada sebelum zuhur itu ditambahkan menjadi 4 rakaat. Ya, kalau di hadis Abdullah bin Umar kan cuma 2 rakaat sebelum zuhur, sehingga jumlahnya 10. Kalau di hadis Ummu Habibah ini 4 rakaat sebelum zuhur, sehingga jumlahnya menjadi 12. Faqad zadat Tirmidzi, maka Imam At-Tirmizi telah menambahkan fi riwayat hadis Ummu Habibah ya. Jadi dia untuk menambahkan di atas, Imam At-Tirmizi membawakan riwayat hadis dari Ummu Habibah ini ya, al-madhi yang barusan kita yang kita sebutkan tadi itu. Arba'a qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh. Wa lima sabata fi sahih min hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga telah sahih dalam satu hadis min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadau arba'a qabla dhuhri, beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi dipertegas kembali ya di sini untuk menguatkan hadis dari Ummu Habibah, bahwa dari Aisyah beliau mengatakan la yadau arba'a qabla dhuhri, Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur ya. Jadi kembali menguatkan hadis dari Abdullah bin Umar di atas atau Ibnu Umar di atas. Kita lanjutkan ikhwan sekalian ya. Wa akadu hadhihi rawatibah, dan yang paling ditekankan dari salat-salat rawatib ini rakaat al-fajri, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh ya, atau rakaat al-fajri, 2 rakaat salat sunnah di waktu fajar, di waktu subuh. Wa hiya sunnat al-fajri qabliyah, yaitu 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Raka'atul fajri, 2 rakaat salat subuh itu khairum minad dunya, dia lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan segala isinya. Masyaallah. Wa liqaulihi Aisyah radhiyallahu anha, dan berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, an hataini rak'ataini, tentang 2 rakaat sebelum salat subuh ini, walam yakun yada'uhuma abadan, bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkannya selama-lamanya. Maksudnya selama umur dan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Artinya Nabi melakukan sepanjang hidupnya. Maka ini ikhwan sekalian ya, 4 permasalahan yang kita bahas pada
babul khamis, bab yang kelima ini ya, tentang salatut tatawwu dan permasalahannya ya. Alhamdulillah kita setelah selesaikan tadi terkait dengan hikmah, keutamaan salat sunnah, pembagian salat sunnah, kemudian apa yang disunnahkan dilakukan secara berjamaah. Kemudian kita sudah jelaskan terkait dengan jumlah salat-salat rawatib, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas yaitu hukmul witri wa fadluha wa waqtuhu, yaitu seputar salat witir, hukum dan keutamaannya. Kemudian kita akan bahas waktu-waktu terlarang untuk melakukan salat sunnah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.